Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian natap layar kosong, jantung rasanya deg-degan, terus mikir, aduh aku harus nulis artikel nih, tapi beneran nggak tahu harus mulai dari mana? Kalau iya, tenang, kalian ada di tempat yang tepat. Hari ini, kita bakal kupas tuntas rasa cemas soal publikasi akademik pakai kerangka 12 minggu dari Wendy Laura Belcher yang super terstruktur. Bukunya yang keren banget, Writing Your Journal Article in 12 Weeks, bener-bener udah ngubah cara ribuan akademisi ngeliat proses menulis. Kita bakal fokus di minggu pertama, yang pastinya krusial banget buat ngubah rasa takut kalian jadi langkah nyata. Yuk kita mulai! Oke, ini dia peta jalan kita. Kita bakal ngebahas pertama, perjuangan menulis dalam diam. Kedua, mitos penulis sukses. Ketiga, memilih teks revisi. Keempat, merancang jadwal harian. Dan yang kelima, mengatasi hambatan. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Bagian 1. Perjuangan menulis dalam diam. Menormalkan ketakutan. Kita semua tahu, tekanan untuk terbitkan atau binasa di dunia akademik itu bener-bener nyata dan berat banget. Coba deh dengerin ini. Saya merasakan teror dan kebosanan. Saya merasa seperti kelinci bodoh. Saya merasa benar-benar lumpuh. Percaya nggak? Ini bukan karangan loh. Ini kata-kata asli dan jujur banget dari para akademisi yang dicatat di buku Belcher. Kutipan ini jadi bukti kalau bahkan akademisi yang udah super berprestasi pun bisa merasa nggak mampu waktu ngadepin halaman kosong. Jadi ngerasa cemas itu respon yang sangat amat wajar. Kalian benar-benar nggak sendirian kalau kadang ngerasa tulisan kalian itu jelek atau kurang bagus. Nah, buat ngasih perspektif dan ngebuktiin kalau ini tuh masalah sistemik, bukan masalah pribadi kalian, coba dengerin statistik gila ini. 26% staf pengajar universitas di Amerika Serikat menghabiskan 0 jam seminggu buat nulis. 0! Nggak cuma itu, hampir 27% bahkan belum pernah menerbitkan artikel jurnal yang melalui proses peer review. Jadi, kalau selama ini kalian sering nunda-nunda nulis, angka-angka ini ngebuktiin banget kalau kalian jelas nggak sendirian dalam perjuangan ini. Lanjut ke bagian 2, mitos penulis sukses, mengubah paradigma. Waktunya kita bongkar mitos-mitos yang bikin stres ini. Banyak dari kita yang kejebak sama fantasi jadi penulis maraton. Kalian tahu kan, nunggu long weekend yang kosong melompong buat nulis 10 jam non-stop? Padahal, realitanya gaya maraton ini malah menyiksa, bikin cemas, dan berujung kelelahan luar biasa. Belcher ngingetin kita buat jadi penulis harian. Nyatanya, riset ngebuktiin kalau penulis yang kerja dalam durasi singkat, cuma 15-60 menit sehari tapi dijadwalin rutin, justru jauh lebih produktif. Artikel mereka juga lebih sering tembus diterima sama editor jurnal loh. Satu lagi yang menarik banget, kita harus ngeruntuhin mitos jenius penyendiri. Sering banget digambarin kalau akademisi itu kerja sendirian di loteng berdebu, takut idenya dicuri kalau ngobrol sama orang lain. Padahal sebenarnya, nulis akademik itu justru kayak sebuah percakapan sosial yang hidup. Teks kita pasti terhubung sama teks orang lain kan? Penulis yang sukses itu berani ngebagiin draft awal mereka, ikut komunitas nulis, dan proaktif cari masukan. Terus, apa yang terjadi kalau kita maksa buat terus ngisolasi diri? Hasilnya adalah apa yang disebut disfungsi menulis. Ini benar-benar terjadi pas akademisi kalah sama tekanan lingkungan yang ngebuat mereka ngerasa sendirian. Pas ngomongin soal kesulitan nulis, malah dianggap kelemahan. Disitulah kreativitas kita mati. Intinya, kalau mau produktif, kita harus berani ngomongin prosesnya dan ngebuka diri ke publik. Masuk ke bagian 3, memilih teks revisi Anda. Jangan mulai dari awal. Ini adalah langkah praktis pertama kita. Di hari kedua program ini, tugas kalian adalah nyari teks yang udah pernah kalian tulis sebelumnya. Bisa aja itu esai tugas kelas, makalah konferensi, atau bab dari tesis kalian. Kenapa? Karena ngolah ulang teks yang udah ada, itu benar-benar rahasia jitu buat dapat momentum. Mulai dari kertas putih kosong itu nakutin banget kan? Tapi kalau kita ambil sesuatu yang udah punya struktur dasar, terus direvisi, wah, jalan menuju publikasi bakal kerasa jauh lebih cepat. Terus, gimana cara milih teks yang pas? Coba deh kalian inget-inget lagi makalah lama kalian sambil ngejawab ini di dalam hati. Pernah nggak ada profesor yang muji makalah itu? Kalian sendiri enjoy nggak sih pas nulisnya? Terus, topiknya masih relevan nggak sama perdebatan yang lagi tren sekarang? Risetnya kuat nggak? Atau mungkin teks itu punya temuan yang nggak biasa? Kalau kalian jawab iya buat salah satu aja pertanyaan tadi, selamat. Kalian baru aja nemuin kandidat teks yang siap dikembangkan. Sekarang, bagian 4. Merancang jadwal harian Anda, membangun kebiasaan. Waktunya kita ubah niat jadi rutinitas beneran. Coba perhatiin, ini adalah cetak biru harian buat minggu pertama kalian. Daripada bilang, pokoknya minggu ini aku harus nulis, kita pecah jadi lebih simpel. Hari pertama, baca buku kerja. Hari kedua, pilih teks tadi. Hari ketiga, tentuin lokasi nulis. Hari keempat, bikin jadwal. Dan hari kelima, mulai catat waktu kalian. Kelihatan remeh ya, tapi mecah-mecah proses segede ini beneran ampuh banget buat ngilangin rasa kewalahan.
Terus, buat jadwalnya, kalian bisa pakai kalender mingguan buat ngeblok waktu nulis. Dan ini harus dipertahanin dengan keras. Jangan salah, jadwal ini nggak minta kalian nyediain waktu 5 jam berturut-turut loh. Cuma butuh komitmen 15 menit aja, misalnya di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Perlakukan blok 15 menit ini layaknya rapat fakultas yang wajib dan nggak bisa dibatalin. Bener-bener nggak boleh diganggu-gugat pokoknya. Pastinya sebuah rutinitas butuh lokasi. Punya tempat nulis fisik yang spesifik, itu dampaknya luar biasa secara psikologis. Entah itu kafe favorit, meja perpustakaan, atau satu sudut di kamar yang cuma kalian pakai buat nulis. Kenapa? Karena begitu kalian duduk di situ, otak kalian bakal langsung ngeklik dan masuk ke mode nulis. Makanya selalu siapin tempat utama plus satu tempat cadangan kalau tempat utamanya lagi penuh. Bagian 5. Mengatasi hambatan umum, mengantisipasi rintangan. Karena halangan itu pasti selalu ada. Mari kita absen cepat, alasan-alasan nunda yang paling sering diucapin. Aduh, aku terlalu sibuk. Semua orang sibuk, makanya 15 menit sehari itu sangat masuk akal. Persiapan ngajar makan waktu. Nah, kalian harus tegas ngebatasin waktu persiapan biar nggak makan jatah nulis. Terus yang paling lucu tapi nyata, mendadak ngerasa wajib ngebersihin rumah. Pernah kan, pas harusnya nulis, tiba-tiba malah asik ngelap rak buku? Atau ilusi yang paling bahaya, kayaknya aku perlu baca satu buku lagi deh. Nggak. Kalian nggak butuh baca buku baru. Itu cuma penundaan yang nyamar jadi produktivitas. Dari semua itu, ini nih salah satu hambatan terbesar. Hambatan nomor 14, saya nggak bisa nulis karena ide saya jelek banget. Sering banget akademisi mandek karena ketakutan ini. Poin krusialnya di sini adalah buat meyakinkan kalian kalau draft pertama itu memang wajib jelek dan berantakan, nggak perlu langsung brilian. Nyatanya, nulis itu sendiri adalah proses berpikir. Justru dengan nulis, ide-ide bakal bermunculan. Bukan malah nunggu dapat ide jenius baru mulai nulis. Kebalik itu namanya. Saya benar-benar suka banget sama insight yang satu ini. Penulis yang belajar meninggalkan lubang pada naskah, belajar untuk terus maju di tengah ambiguitas. Kasih diri kalian izin buat ninggalin lubang di tulisan. Kalau misalnya kalian lupa tahun terbit atau satu kutipan, jangan stop nulis cuma buat googling yang ujung-ujungnya bikin kalian ke distract. Ketik aja kurung siku, cari kutipan di sini, terus lanjutin detiknya. Menerima ketidaksempurnaan dan tetap melangkah maju meski ada yang bolong, itu adalah kunci produktivitas sesungguhnya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Apakah kalian bakal terus nungguin momen liburan musim panas ilusi di mana kalian ngebayangin bisa nulis 40 jam tanpa henti secara magis? Atau apakah kalian rela ngelepasin perfeksionisme itu hari ini juga? Pasang timer dan bener-bener komitmen nulis selama 15 menit yang berantakan tapi nyata? Pilihan ada di tangan kalian. Yuk mulai dari sekarang dan lihat sendiri gimana tulisan kalian pelan-pelan berkembang jadi nyata. Terima kasih udah gabung di sesi bedah materi kita kali ini, dan selamat menulis.